Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang sudah kami buat, yaitu opini publik merupakan pendukung moral dalam masyarakat. Untuk pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari opini publik. Secara etimologi, opini publik adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu public opinion. Public opinion diambil dari kata bahasa Latin, yaitu opinari dan publicus. Adapun opinari berarti berpikir atau menduga, sedangkan publicus mempunyai arti masyarakat yang luas. Kemudian secara sederhana, opini bisa diartikan sebagai sebuah pendapat. Tapi setidaknya ada sebuah ekspresi dari pendapat tersebut, baik secara verbal maupun non-verbal. Selama pendapat itu masih belum diekspresikan, maka saat itu pendapat itu adalah pendapat pribadi. Umi Abdurrahman menjelaskan bahwa opini publik adalah sekelompok orang yang menaruh perhatian pada suatu hal yang sama, mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Publik dapat merupakan grup kecil terdiri atas beberapa orang dengan jumlah sedikit maupun jumlah yang besar. Biasanya individu-individu yang termasuk ke dalam kelompok mempunyai rasa solidaritas terhadap kelompoknya, walaupun tidak terikat dengan struktur yang nyata, tidak berada pada suatu tempat dan tidak mempunyai hubungan langsung. Adapun pendapat dari para ahli tentang opini publik, yaitu dari Fraser Moore, yang menjelaskan bahwa opini publik ialah ungkapan keyakinan yang menjadi pegangan bersama di antara para anggota sebuah kelompok atau publik mengenai suatu masalah yang kontroversial dan menyangkut kepentingan umum. Saya Marita Sola Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup opini publik. Ruang lingkup opini publik berdasarkan distribusinya, opini publik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tunggal atau ungkapan rakyat, disebut opini yang banyak. Jenis opini publik ini disebut juga opini yang banyak terjadi karena banyaknya massa yang mengeluarkan opininya secara langsung terhadap sesuatu tersebut. Yang kedua yaitu opini publik beberapa orang atau ungkapan kelompok, disebut opini yang sedikit. Jenis ini dikatakan opini yang sedikit karena hanya beberapa segelintir orang saja yang saling bertukar pendapat atau saling beropini tentang salah satu hal yang untuk dikemukakan saat segelintir orang tersebut bertemu. Kemudian yang ketiga ada opini publik banyak orang atau ungkapan massa, disebut dengan opini yang satu. Ketiganya merupakan wajah opini publik, yaitu opini massa, kelompok, dan opini rakyat. Dan hal ini sering dilakukan dengan cara untuk menggunakan media massa agar bisa lebih cepat mencakup kepada masyarakat luas seperti yang dijelaskan di komunikasi massa. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai ruang lingkup opini publik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya Hani Permata Putri akan menjelaskan karakteristik opini publik. Jadi, opini publik merupakan refleksi dari Jadi, di sini adalah opini publik merupakan refleksi dari perilaku manusia, baik sebagai aktor politik maupun khalayak politik. Jadi, pesan politik yang dikemas sebagai berita atau informasi yang dipublikasikan melalui media massa, media baru atau new media, dan media sosial atau sosial media mewakili rencana atau tujuan dan kepentingan aktor politik sekaligus mempertimbangkan secara serius setting peristiwa, keinginan, harapan, dan tujuan khalayak.
Lalu di sini Floyd Allport mengumpulkan 12 karakteristik opini publik, yaitu yang pertama merupakan perilaku manusia individu-individu, yang kedua dinyatakan secara verbal, yang ketiga melibatkan banyak individu, keempat situasi dan objeknya dikenal secara luas, yang kelima pentingnya untuk orang banyak, yang keenam pendukungnya bersedia untuk terlibat, yang ketujuh disadari kesadaran bahwa setiap situasi berbeda reaksinya. Yang ke-8, diekspresikan sikap atau pendapat melibatkan ekspresi. Yang ke-9, pendukungnya tidak harus berada pada tempat yang sama. Yang ke-10, bersifat menentang atau mendukung sesuatu, adanya pro dan kontra. Yang ke-11, mengandung unsur pertentangan sebagai upaya menuju tujuan bersama. Dan yang terakhir, efektif untuk mencapai objektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mugi Ayu Prastiwi. Kali ini saya akan membawakan materi tentang fungsi dari opini publik. Nah, sebelumnya telah dibahas tentang karakteristik tentang opini publik. Berdasarkan karakteristik opini publik, aktor politik sangat penting membentuk opini publik yang dapat memudahkan, memperkuat, dan juga mampu memelihara kekuasaan. Menurut Emory S. Bogardos, mengemukakan bahwa opini publik mempunyai 3 fungsi sebagai keutuhan dalam kehidupan sosial dan politik, yakni yang pertama adalah penguat undang-undang dan peraturan-peraturan. Tanpa dukungan pendapat umum, undang-undang dan peraturan-peraturan tidak akan berjalan. Yang kedua adalah pendukung moral dalam masyarakat. Yang ketiga adalah pendukung eksistensi lembaga sosial dan juga lembaga politik. Menurut Dan Nimo, fungsi kekuatan opini publik bagi komunikator politik dan institusi politik, yakni yang pertama adalah menjadi kekuatan sosial, yang kedua melanggengkan atau menghapuskan nilai dan norma dalam masyarakat, yang ketiga adalah mengancam karir seseorang, keberadaan organisasi atau perusahaan, yang keempat adalah mempertahankan atau menghancurkan organisasi atau perusahaan. Opini publik mempunyai kekuatan membentuk kekuatan sosial, norma, sekaligus menghapus dan melanggengkan kekuasaan. Opini publik dapat memperkuat kebijakan dan undang-undang atau peraturan. Tanpa dukungan opini publik yang kuat, komunikator politik tidak akan mampu menjalankan perundang-undangan, kebijakan, dan juga program yang menjadi output dalam sistem politik. Opini publik merupakan pendukung moral dalam memelihara dan mempertahankan pengaruh serta kekuasaan bagi komunikator politik. Dengan dukungan media yang kuat, pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dengan lebih mudah. Selanjutnya, kekuatan opini publik. Santoso Satroputro menyatakan kekuatan opini publik itu ada 5, yaitu opini publik dapat menjadi hukuman sosial bagi seseorang ataupun lembaga. Maksudnya, dengan adanya opini publik dapat menimbulkan rasa malu, rasa dijauhi, frustasi, putus asa bagi seseorang maupun lembaga. Yang kedua, opini publik dapat mempertahankan eksistensi suatu lembaga atau dapat juga menghancurkan suatu lembaga tersebut. Nah, yang ketiga, opini publik sebagai pendukung bagi kelangsungan berlakunya norma sopan santun dan susila, baik antara yang muda dengan yang lebih tua maupun antara yang pemuda dengan sesamanya. Nah, yang keempat, opini publik dapat mempertahankan atau menghancurkan suatu kebudayaan. Yang kelima, opini publik juga dapat melestarikan norma sosial. Pernyataan tersebut itu sudah jelas menunjukkan bahwa efek dari potensi opini publik terhadap kehidupan manusia itu pasti ada, dan tentunya hal tersebut akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup seseorang, sekelompok orang, suatu lembaga, organisasi, partai, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu pembentukan opini publik. Nah, opini publik adalah penilaian sosial mengenai sesuatu hal yang penting dan berarti atas dasar pertukaran pikiran yang dilakukan oleh individu-individu dengan sadar. Nah, opini publik ini tidaklah terbentuk dengan begitu saja secara sederhana. Nah, sebelum seseorang sampai pada tindakan tertentu,
orang akan membuka kembali perasaan dan rekamannya yang terbentuk di masa lalu. Maka penting sekali dipahami oleh para praktisi public relation. Nah, pembentukan opini publik tentang citra organisasi atau perusahaan dapat dilakukan melalui komunikasi massa dengan menggunakan media cetak yang disebut dengan surat kabar. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial ini adalah dengan adanya kontak sosial dan adanya komunikasi, sehingga proses komunikasi kelompok di dalam lingkungan masyarakat perlu diciptakan untuk mensosialisasikan program-program organisasi atau perusahaan yang berpihak kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial organisasi terhadap masyarakat. Selanjutnya adalah analisis kasus. Kasus krisis moral para remaja merupakan masalah yang telah meluas dan harus segera diselesaikan karena dapat mengancam masa depan kehidupan mereka sendiri serta masa depan bangsa dan juga mempengaruhi anak-anak yang sekarang lebih suka meniru para remaja. Krisis moral adalah permasalahan yang cukup kompleks yang harus sesegera mungkin ditangani dengan penanganan yang tepat. Faktor krisis moral yaitu tentang perilaku sehari-hari yang telah menyimpang, seperti perilaku orang muda terhadap orang tua, yaitu seperti berbicara dengan kasar terhadap orang tua. Ketika orang tua sedang duduk-duduk, remaja lewat tanpa basa-basi, tanpa permisi, tanpa memberi salam, dan tidak menundukkan badannya. Itu merupakan bentuk moral yang telah menyimpang. Tindakan ini terjadi karena tidak ada yang melarang dan memperingatkan. Jika dibiarkan, semua tindakan ini dianggap benar dan wajar. Jika opini publik menyatakan semua tindakan ini adalah hal negatif atau tidak sopan, orang akan berpengaruh oleh opini itu dan berusaha untuk menghindarinya. Oleh karena itu, salah satu fungsi opini publik adalah pendukung moral dalam masyarakat. Baik, untuk kesimpulannya dari penjelasan teman-teman, opini publik merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh sekelompok orang yang mempunyai kesamaan. Keputusan tersebut dapat berupa persepsi, tindakan, sikap yang positif maupun negatif. Lalu ditinjau dari ilmu sosiologi, opini publik diartikan sebagai kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Jika suatu pendapat dianut oleh orang banyak, maka pendapat itu dapat dibenarkan. Lalu karakteristik opini publik sederhananya adalah kebebasan, keterbukaan dalam mengungkapkan ide, pendapat, keinginan keluhan, kritik yang membangun, dan kebebasan di dalam penulisan. Opini publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu penguat undang-undang, pendukung moral yang ada dalam masyarakat, pendukung eksistensi lembaga sosial dan lembaga politik. Lalu opini publik ruang lingkupnya meliputi ada 3, yaitu yang tunggal atau opini yang banyak, yang kedua adalah opini beberapa orang atau dalam sebuah kelompok, lalu ada opini publik yang diungkapkan oleh banyak orang atau massa. Opini publik dapat diartikan secara aktif maupun pasif. Opini yang dinyatakan juga dapat secara verbal maupun non-verbal seperti perilaku dan tindakan. Lalu dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa kasus yang bersangkutan dengan opini publik sebagai pendukung moral masyarakat. Contohnya adalah perilaku anak muda yang terhadap orang tua. Yang saat ini ketika orang tua duduk-duduk, anak muda lewat dengan tanpa permisi ataupun tanpa memberi salam dan menundukkan badannya. Tindakan ini terjadi karena tidak ada yang melarang dan memperingatkannya. Jika dibiarkan, semua tindakan ini dianggap benar dan wajar. Dan opini publik menyatakan semua tindakan ini sebagai hal yang negatif dan tidak sopan. Maka orang akan berpengaruh opini ini dan berusaha untuk merubahnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.